5 kotoba atau kosakata dalam bahasa Jepang yang udah kayak bahasa Indonesia ketika kita udah tinggal dan kerja di Jepang. Disclaimer dulu, Wak. Kata-kata ini biasa kita ucapkan pada saat kita ngomong sama teman kita yang orang Indonesia, dan seakan-akan kata-kata ini seperti bahasa Indonesia. Oke, langsung aja, Wak. Yang pertama itu adalah gomi atau sampah. Buat kalian yang udah tinggal di Jepang, sadar atau nggak sadar kata-kata ini udah pastinya sering kali kalian ucapkan dalam setiap harinya. Dan kata-kata sampah itu udah jarang kali kalian ucapkan ketika kalian udah menyebutkan kata gomi. Misalnya nih, udah dibuang gominya, atau ini gomi ya gitu. Hal-hal ini udah biasa diucapkan, dan kita pasti sama-sama mengerti, dan itu terasa nggak janggal, Wak, ketika kita udah tinggal dan kerja di Jepang. Yang kedua itu adalah jumbi atau persiapan. Nah, kata-kata ini umumnya digunakan pada saat kita lagi kerja di pabrik atau tempat kerja kita dan tanya sama teman kita, udah dijumbi atau udah disiapkan gitu. Maksudnya sesuatu yang mau kita kerjakan nantinya dipersiapkan dulu gitu. Udah nggak persiapannya gitu. Jadi biasanya kata persiapan itu jarang kali kita ucapkan, tapi ketika udah di Jepang kita biasanya mengucapkan kata jumbi. Yang ketiga itu adalah kakunin atau memastikan. Jadi, Wak, sadar atau nggak sadar, kalian udah pasti jarang ngucapin kata-kata udah dipastiin. Dan umumnya juga kalau kita di Indonesia, jarang kali kita mengucapkan udah diperjelas gitu. Nah, ketika kita udah di Jepang, kita udah lebih sering ngucapin kata kakunin. Misalnya nih, ada bos atau teman kerja kita yang ngomong sama teman kita, tapi kurang jelas nih maksud dan artinya. Jadi kita biasa ucapin itu sama teman kita yang orang Indonesia, udah dikakunin sama si dia gitu, atau maksudnya udah diperjelas apa perintahnya gitu, jadi biar nggak salah untuk melakukan pekerjaan berikutnya gitu. Hal ini secara kita udah sampai di sini, kata-kata kakunin pastinya udah jadi hal biasa kita sebutkan dalam setiap harinya. Oh ya, geng, buat kalian yang mau tanya-tanya silahkan DM ke Instagram @ari9262_. Jangan pernah DM ke TikTok karena itu sama aja pekerjaannya sia-sia, Wak. Oke, kita lanjut. Yang keempat itu adalah zangyo atau lembur. Nah, kata-kata lembur ini udah pasti tergantikan dengan kata zangyo. Dan perkataan ini diucapkan itu secara otomatis, Wak. Nggak tahu kenapa udah terbiasa aja jadinya gitu. Jadi apapun yang kita tanya atau kita sebutkan sama teman kita mengenai lembur, kita biasa sering ucap itu zangyo. Misalnya nih, besok zangyo nggak gitu, hari ini zangyo nggak gitu. Atau kayaknya nggak ada zangyo lah hari ini gitu. Kata-kata ini pasti familiar kalian ucapkan ataupun kalian dengar dari perkataan teman kalian. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir, yaitu adalah bento atau bekal. Nah, kata-kata bento ini juga bukan hanya di tempat kerja yang biasa kita ucapkan, melainkan di luar juga. Misalnya kayak di supa atau supermarket. Pasti kita bilang, yuk beli bento. Gitu. Misalnya juga untuk pagi-pagi misalnya mau pergi kerja nih, kita biasanya dalam hati nyebutkan bento gitu. Jarang kali udah kepikiran kata-kata bekal. Secara sadar atau nggak sadar, kelima kotoba tadi itu kayak udah bahasa Indonesia yang sering kita ucapkan setiap harinya ke teman-teman kita saat berbicara. Oke, geng, mudah-mudahan informasi ini menghibur kalian. Pastinya ada banyak lagi kotoba-kotoba bahasa Jepang yang sering kita ucapkan pada saat kita ngomong bahasa Indonesia sama teman kita. Dan buat kalian yang tahu, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Gua Ari, cabut dulu, Wak. Ciao.